Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Nurhidah dengan NIM 2104278 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baik, saya akan menjelaskan terkait materi pada pertemuan 15 mengenai sistem informasi pertanahan dengan mata kuliah administrasi pertanahan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Karjuni DT Ma'ani MSI dan Bapak Aden Mubarak SIP MSI. Sistem informasi pertanahan atau SIP merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, memproses, dan mendistribusikan data serta informasi yang berkaitan dengan lahan dan properti. Nah, tujuan dari SIP itu sendiri merupakan untuk menyediakan informasi yang akurat dan up to date tentang status kepemilikan, batas, nilai, dan penggunaan lahan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen lahan dan kebijakan publik. Nah, komponen-komponen sistem informasi pertanahan itu sendiri seperti yang pertama, database. Nah, database ini yaitu menyimpan informasi-informasi detail tentang kepemilikan tanah, batas tanah, penggunaan lahan, nilai tanah, dan topografi. Yang kedua, sistem informasi geografis atau GIS. Nah, sistem ini mengintegrasikan data geografis dan non-geografis untuk visualisasikan, menganalisis, dan mengelola informasi lahan secara spasial. Yang ketiga, adanya pengelolaan dokumen elektronik. Nah, dengan digitalisasi dokumen-dokumen terkait kepemilikan dan transaksi tanah untuk memudahkan penyimpanan dan mengaksesnya, baik itu diakses secara pemerintah maupun diakses oleh masyarakat. Nah, yang keempat, adanya portal online. Nah, portal online ini memberikan akses kepada publik dan pemangku kepentingan untuk mengakses data pertanahan secara online. Yang kelima, adanya proses bisnis. Proses ini mencakup prosedur dan alur kerja untuk pendaftaran tanah, perubahan kepemilikan, penilaian tanah, serta layanan terkait lainnya. Nah, manfaat dari sistem informasi pertanahan itu sendiri yaitu adanya transparansi, efisien, akurasi, aksesibilitas, dan keamanan. Nah, contoh dari sistem informasi pertanahan itu seperti pada pendaftaran tanah elektronik atau e-land registry. Nah, Indonesia memiliki tantangan dalam hal administrasi pertanahan, termasuk adanya tumpang tindih klaim kepemilikan, proses birokrasi yang panjang, serta ketidakakuratan data. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Badan Pertanahan Nasional atau BPN meluncurkan inisiatif pendaftaran tanah elektronik atau e-land registrasi. Sistem ini memanfaatkan teknologi digital untuk memproses dan menyimpan data pertanahan secara efisien. Nah, fitur-fitur yang ada pada e-land registrasi ini seperti adanya digitalisasi dokumen, terus pelacakan status, integrasi data, dan adanya transparansi. Dan dari fitur-fitur tersebut dimanfaatkan adanya manfaat yaitu dengan cara mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah, data yang akurat dan up to date, terus mempermudah akses data pertanahan bagi masyarakat dan pemangku pemerintahan, serta pengamanan data yang lebih baik melalui sistem digital. Nah, namun pada pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik atau e-land registry ini terdapat tantangan yang dilakukan yang harus mereka hadapi, seperti adanya ketersediaan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil, terus tidak adanya pelatihan bagi pegawai BPN untuk mengoperasikan sistem baru, serta tidak adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan sistem ini. Yang kedua, kasus pada di Inggris yaitu National Land Information System atau NLIS. NLIS itu
merupakan platform digital yang mengintegrasikan berbagai data pertanahan di Inggris, termasuk kepemilikan, batas tanah, serta informasi lingkungan. Nah, dengan penerapan National Land Information System ini, penerapannya seperti adanya integrasi data, yaitu menggabungkan data dari berbagai instansi pemerintah dan swasta ke dalam satu platform, serta memberikan akses online kepada profesional real estate, pengacara, dan masyarakat umum, serta adanya transaksi pertanahan secara elektronik termasuk pendaftaran dan perubahan kepemilikan. Nah, manfaat dari implementasi tersebut dari NLIS itu sendiri yaitu adanya dengan mempermudah akses data bagi berbagai pihak yang berkepentingan, mempercepat proses transaksi dan pendaftaran tanah, serta menyediakan data yang lebih akurat dan up to date. Namun, dari penerapan ini terdapat tantangan yang perlu dihadapinya, seperti adanya kurangnya keamanan dan privasi data dalam sistem online atau pada keamanan data, serta dalam tantangan teknis dalam mengintegrasikan berbagai sumber data. Itu termasuk dalam interoperabilitas. Yang ketiga, pada kasus National Integrated Line System atau NILS di Amerika Serikat. Nah, NILS itu sendiri merupakan kolaborasi antara Biro Pengelolaan Lahan atau BLN dan Layanan Kehutanan Amerika Serikat untuk mengelola data pertanahan federal. Nah, implementasi dari NILS itu sendiri yaitu dengan melakukan basis data terpadu. Nah, membuat basis data terpadu yang menggabungkan informasi pertanahan dari berbagai sumber dan melakukan GIS dengan menggunakan teknologi GIS untuk memetakan dan menganalisis data pertanahan, serta adanya manajemen aset, yaitu menyediakan alat untuk manajemen aset dan perencanaan penggunaan lahan. Nah, dari manfaat implementasi tersebut dapat dilihat dengan meningkatkan efektivitas dalam manajemen lahan federal, meningkatkan transparansi dan akses publik ke data pertanahan, serta adanya dukungan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, dari pelaksanaan tersebut terdapat tantangan yang dihadapi oleh NILS itu tersendiri, yaitu adanya kurangnya koordinasi antara berbagai agen dan instansi yang terlibat, serta perlu memastikan pendanaan yang berlanjut untuk pemeliharaan dan peningkatan sistem. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum.